Satu, dua, tiga. Foto dulu. Yo, Jal. Oke Pak, sebelumnya selamat ya atas launching buku baru Bapak Sudi. Mungkin boleh ceritakan nih sampai apa hari ini launching buku ini seperti apa sih mungkin Ya. perjuangannya? Oke, terima kasih ya Mas. Jadi sebenarnya buku Musyawarah Indonesia ini kompilasi tulisan saya. Hanya di sini kompilasi renungan kebangsaan. Buku ini saya tulis selama 2 tahun. Jadi semua tulisan yang ada dalam buku ini bermacam-macam. Ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebangsaan, maupun peristiwa-peristiwa yang update pada waktu saya tulis tulisan ini. Ini sebenarnya terus selama 2 tahun dari 2022 hingga 2004. Kenapa saya luncurkan, kenapa saya tunjukkan seperti ini, karena kalau saya tidak bukan bisa tulisan tersebut hilang atau cecer ya. Ini bagian dari mendokumentasikan yang lebih baik kalau tidak bisa hilang. Referensinya itu dari mana aja? Macam-macam Pak kalau referensi. Karena ini kan tulisan lepas sebenarnya. Dan ini sudah semua tulisan ini sudah dimuat di media nasional, di Kompas dan di Detik. Pak, ada keresahan sendiri gak sih di dalam buku itu, keresahan dari Bapak sendiri untuk Indonesia ini Pak, di dalam buku itu tertulis? Iya, kalau keresahan ya ini hampir semua mungkin keresahan tentang Indonesia. Jadi ada hal yang mungkin kita merasa tidak sesuai, ya itu yang sekarang tuliskan. Terakhir itu masalah-masalah sebelum pemilihan presiden, itu kan banyak dinamika di Mahkamah Konstitusi ya. Itu saya tuliskan di sini. Pak, butuh proses berapa lama Pak untuk bisa menyelesaikan buku ini Pak? Untuk kompilasi buku ini butuh waktu 3 bulan. 3 bulan ya? Gimana Pak tantangannya Pak, challenge-nya untuk membuat buku ini, gimana challenge-nya? Challenge dari Bapak sendiri untuk membuat. Jadi kebetulan memang saya punya banyak teman-teman yang profesional di bidangnya yang membantu saya untuk mengangkat kembali tulisan-tulisan tersebut, kemudian desain, layout. Jadi tim kami semua. Dan desainnya ini bukan saya, tapi anak-anak muda juga yang saya libatkan. Termasuk di acara ini kan saya libatkan anak muda dalam acaranya. Ya? Apanya? Kalau buku keberapa, sebenarnya saya ada beberapa buku. Tapi untuk buku pribadi tersendiri yang saya sendiri, ya ini yang pertama kali. Makanya ini banyak buku-buku tentang motivasi, ada juga buku-buku kompilasi DPR. Tapi inilah yang saya pertama yang saya tuliskan. Tapi ke depan ini membaca Indonesia ini ya setelah saya bertemu Jelo misalnya kan, dan banyak anak-anak muda, ternyata mereka punya keinginan untuk lebih jauh dari itu. Nah, makanya per hari ini kita sebenarnya meluncurkan juga yang namanya rumah mencatat Indonesia. Nah, jadi ke depannya itu mungkin kalau ada buku bukan cuma saya, mungkin ada orang lain. Tapi tentu kita mungkin punya parameter untuk yang masuk di buku itu seperti apa. Apakah minimal pernah dimuat di media nasional. Kemudian hal-hal lain di bawah misalnya rumah mencatat Indonesia itu sudah banyak tuh di situ, bisa yang kreatif di bidang seni, di bidang politik, apalagi kan silakan aja yang mau bergabung, kita sama-sama berkreasi di sini. Pak, tapi menggandeng Jelo di sini kan artinya dia nyanyi lagu-lagu keroncong itu seperti apa sih? Iya, jadi begini Mbak, awalnya ini saya kan ditawarin karena memang setiap yang namanya acara ya biasanya ada hiburan. Tapi ketika saya ditawarkan, saya melihat yang biasa aja, yang kalau misalnya apa like musik biasa aja. Tiba-tiba saya kurang tahu, lupa saya tiba-tiba menemukan IG-nya Jelo kan, ini bagus juga ini keroncong. Akhirnya sama tim saya bilang, coba dicari tahu deh kalau misalnya di acara kultur kita ini kan kalau ada yang keroncong itu mungkin lebih menarik. Karena apalagi kita melihat keroncong belakangan ini kan dia sudah tidak ada diet lagi ya. Kita ini cuma mengenal mungkin kalau keroncong mungkin kayak Sundaris Boco kan, tapi itu kan kita juga tidak pernah dengar lagi. Itu ada di IG-nya dia, ada keroncong ya. Kita jadi surprise gitu kan, ada anak-anak muda yang mau jadi keroncong. Nah ternyata kita setelah berkenalan lebih jauh, kita dalami ternyata beliau memang anak biologis keroncong. Kalau mau ditanyakan itu biologis seperti apa? Oke, mungkin Jelo sedikit cerita tentang kenapa akhirnya
kamu memberikan ide ke Pak Sueb untuk ada hiburan keroncong? Sebelumnya sih aku mau terima kasih dulu Pak Sueb udah mau mengundang aku di acara keroncongnya, udah mau apa namanya masih mau mengangkat budaya Indonesia, musisi-musisi juga kayak royalti. Terima kasih banyak Pak perhatian sama kami. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Kamu gimana tanggapan kamu dengan akhirnya diberikan memberikan ide kepercayaan? Ini aku senang banget karena masih ada orang-orang yang peduli sama budaya gitu, apalagi musik keroncong. Dan Pak Sueb juga sangat terbuka sekali pikirannya gitu. Dan aku bangga banget berada di sini. Dikelilingi sama orang-orang hebat semua di sini, luar biasa. Kenapa kamu berpikiran untuk mengeluarkan ide untuk menyanyi keroncong? Mungkin dari kan tadi dibilangnya karena ada biologis, faktor biologis. Jadi awal itu ya karena aku terlahir dan besar di rumah keroncong. Kebetulan aku lahir di keluarga Hills di kampung Buku yang titik nolnya musik keroncong, di mana musik keroncong lahir itu di rumahku. Jadi kan ya secara naluri karena darahnya memang sudah mengalir, ya dengan sendirinya. Terima kasih.